Sin, inilah ayat-ayat Al-Quran, kitab yang jelas, sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yakin akan kehidupan akhirat. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan perbuatan mereka tampak indah bagi mereka, sehingga mereka tersesat dalam kebutaan. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat azab yang pedih, dan di akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang paling merugi. Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Tuhan yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Aku melihat api, aku akan membawa kabar dari sana, atau aku akan membawakan obor yang menyala agar kalian dapat menghangatkan diri." Tetapi ketika dia sampai di sana, dia dipanggil, "Diberkatilah dia yang berada di dekat api dan orang-orang di sekitarnya, dan Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam." Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan lemparkanlah tongkatmu. Kemudian ketika dia melihatnya bergerak seperti ular, dia berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Wahai Musa, jangan takut, para rasul tidak takut di hadapanku. Kecuali orang yang telah berbuat zalim, kemudian mengganti kejahatan dengan kebaikan. Sesungguhnya aku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, ia akan keluar putih tanpa cacat. Ini termasuk 9 mukjizat kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Maka ketika mukjizat-mukjizat kami datang kepada mereka, jelas terlihat mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Mereka menolaknya, meskipun jiwa mereka yakin akan kebenarannya karena kezaliman dan kesombongan. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Kami memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan kami di atas banyak hamba-Nya yang beriman." Dan Sulaiman mewarisi Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami telah diberi segala macam nikmat. Ini benar-benar karunia yang nyata." Dia memeriksa burung-burung dan berkata, "Mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Atau apakah ia termasuk yang tidak hadir? Aku pasti akan menghukumnya dengan hukuman yang berat, atau aku akan menyembelihnya, kecuali jika ia memberiku alasan yang jelas." Tetapi ia tidak lama pergi, dan ia berkata, "Aku telah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan aku membawakanmu berita pasti dari Saba. Aku menemukan seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia telah diberi segala sesuatu, dan dia memiliki singgasana yang megah. Aku mendapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari, bukan kepada Allah, dan setan telah memperindah perbuatan mereka, dan telah menyesatkan mereka dari jalan yang benar, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk. Agar mereka tidak bersujud kepada Allah yang mengeluarkan apa yang tersembunyi di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan pemilik arsy yang agung." Dia berkata, "Kita akan lihat apakah kamu telah berkata jujur, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Pergilah dengan suratku ini
dan sampaikanlah kepada mereka, kemudian mundurlah dari mereka dan lihatlah bagaimana tanggapan mereka." Maka ia pergi dan berkata, "Wahai para pemimpin, sebuah surat mulia telah disampaikan kepadaku. Itu dari Sulaiman dan isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah kamu menentangku, tetapi datanglah kepadaku dengan tunduk patuh." Dia berkata, "Wahai para pemimpin, berilah aku nasihat dalam urusanku. Aku tidak memutuskan suatu perkara sampai kamu hadir." Mereka berkata, "Kami memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar, tetapi perintah ada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Dia berkata, "Ketika raja-raja memasuki suatu kota, mereka menghancurkannya dan menjadikan orang-orang terhormat di antara penduduknya hina. Itulah yang mereka lakukan. Tetapi aku akan mengirimkan hadiah kepada mereka dan melihat apa yang dibawa kembali oleh utusan-utusanku." Maka ketika utusan itu datang kepada Sulaiman, dia berkata, "Apakah kamu memberiku kekayaan? Apa yang telah diberikan Allah kepada aku lebih baik daripada apa yang telah diberikannya kepadamu. Padahal kamulah yang bergembira dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka, kami akan datang kepada mereka dengan pasukan yang tidak dapat mereka lawan, dan kami akan mengusir mereka dari sana dalam keadaan hina dan rendah." Dia berkata, "Wahai para pemimpin, siapa di antara kalian yang akan membawakan kepadaku singgasananya sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan tunduk?" Salah seorang dari golongan jin yang perkasa berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku kuat dan dapat dipercaya untuk itu." Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang kitab suci berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip." Kemudian ketika dia melihatnya tergeletak di hadapannya, dia berkata, "Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji apakah aku akan bersyukur atau ingkar. Dan barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Pemurah." Dia berkata, "Ubahlah singgasananya untuknya. Kita akan lihat apakah dia mengenalinya atau termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya." Maka ketika dia tiba, dikatakan kepadanya, "Apakah singgasanamu seperti ini?" Dia berkata, "Tampaknya sama." Dan dikatakan, "Kami telah diberi pengetahuan sebelum dia dan kami telah tunduk. Dan apa yang dahulu dia sembah selain Allah telah menghalanginya. Sesungguhnya dia termasuk kaum yang kafir." Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke istana." Kemudian ketika dia melihatnya, dia mengira itu adalah genangan air dan menyingkapkan betisnya. Dia berkata, "Ini adalah istana yang dilapisi kaca." Dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku sendiri, dan aku tunduk bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Dan kami mengutus kepada kaum Tsamud, saudara mereka, Saleh, dengan berkata, "Sembahlah Allah saja." Tetapi mereka terpecah menjadi dua kelompok yang saling berselisih. Dia berkata, "Wahai kaumku, mengapa kalian terburu-buru menuju keburukan sebelum kebaikan? Sekiranya kalian memohon ampunan kepada Allah agar kalian diberi rahmat." Mereka berkata, "Kami menganggapmu dan orang-orang yang bersamamu sebagai pertanda buruk." Dia berkata,
pertanda buruk kalian ada pada Allah. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang sedang diuji. Di kota itu ada 9 orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak berbuat kebaikan. Mereka berkata, "Bersumpahlah satu sama lain demi Allah, kita akan menyerang dia dan keluarganya di malam hari. Kemudian kita akan berkata kepada ahli warisnya, kami tidak menyaksikan kehancuran keluarganya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang jujur." Dan mereka merencanakan suatu tipu daya, dan kami pun merencanakan pembalasan, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Maka lihatlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka. Kami menghancurkan mereka dan kaum mereka semuanya. Dan itulah rumah-rumah mereka yang dibiarkan kosong karena kezaliman yang mereka lakukan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan kami menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan ingatlah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kalian melakukan perbuatan keji ini padahal kalian melihatnya? Apakah kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat, bukan perempuan? Tidak. Kalian adalah kaum yang bertindak bodoh." Tetapi satu-satunya jawaban dari kaumnya adalah mereka berkata, "Usirlah keluarga Lut dari kota kalian. Mereka adalah orang-orang yang ingin menjaga diri mereka tetap suci." Maka kami menyelamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menetapkan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami menurunkan hujan kepada mereka, dan betapa dahsyatnya hujan yang menimpa orang-orang yang telah diperingatkan itu. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang telah Dia pilih. Apakah Allah lebih baik ataukah apa yang mereka sekutukan dengannya? Bukankah Dia yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air untukmu dari langit, yang dengannya kami menumbuhkan kebun-kebun yang indah, yang pohon-pohonnya tidak mungkin dapat kamu tumbuhkan? Adakah Tuhan lain selain Allah? Namun mereka adalah kaum yang selalu berpaling. Bukankah Dia yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang stabil dan mengalirkan sungai-sungai di dalamnya dan menempatkan gunung-gunung yang kokoh di atasnya dan membuat penghalang antara dua laut? Adakah Tuhan lain selain Allah? Namun kebanyakan mereka tidak mengerti. Bukankah Dia yang menjawab orang yang tertekan ketika mereka memohon kepadanya, menghilangkan bahaya, dan menjadikan kamu sebagai pewaris di bumi? Adakah Tuhan lain selain Allah? Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Bukankah Dia yang membimbingmu melalui kegelapan daratan dan lautan, dan mengirimkan angin sebagai kabar gembira sebelum rahmat-Nya? Adakah Tuhan lain selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Bukankah Dia yang memulai penciptaan, kemudian mengembalikannya lagi, dan memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Adakah Tuhan lain selain Allah? Katakanlah, bawalah bukti kalian jika kalian benar. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui hal gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Bahkan, pengetahuan mereka tentang akhirat terbatas. Mereka ragu tentangnya, bahkan lebih dari itu, mereka buta terhadapnya. Orang-orang kafir berkata, "Ketika kami dan nenek moyang kami telah menjadi debu, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Kami telah dijanjikan hal ini sebelumnya, kami dan nenek moyang kami. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu."
Katakanlah, berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. Dan janganlah kamu bersedih atas mereka, dan janganlah kamu merasa tertekan oleh apa yang mereka rencanakan. Mereka berkata, "Kapan janji ini akan terjadi jika kamu benar?" Katakanlah, mungkin sebagian dari apa yang kamu minta untuk disegerakan telah dekat. Dan sesungguhnya Tuhanmu penuh rahmat kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan sesungguhnya Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan apa yang mereka tampakkan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit atau di bumi, kecuali tercatat dalam kitab yang jelas. Al-Quran ini menceritakan kepada Bani Israel sebagian besar hal yang mereka perselisihkan. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tuhanmu akan memutuskan di antara mereka dengan keputusannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata. Kamu tidak dapat membuat orang mati mendengar, dan kamu juga tidak dapat membuat orang tuli mendengar seruan ketika mereka berpaling dan menjauh. Dan kamu juga tidak dapat memberi petunjuk kepada orang buta dari kesesatan mereka. Kamu hanya dapat membuat orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami mendengar, dan mereka pun tunduk. Dan apabila ketetapan telah jatuh atas mereka, Kami akan mengeluarkan untuk mereka seekor binatang dari bumi yang akan berbicara kepada mereka. Karena manusia tidak yakin akan ayat-ayat Kami. Dan pada hari Kami mengumpulkan dari setiap umat segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, mereka akan dikumpulkan dalam barisan. Hingga ketika mereka tiba, Dia akan berkata, "Apakah kamu mendustakan ayat-ayat-Ku tanpa memahaminya dengan pengetahuan, atau apa yang telah kamu lakukan?" Dan firman itu akan berlaku atas mereka karena mereka telah berbuat zalim, dan mereka tidak akan berbicara. Tidakkah mereka melihat bahwa Kami telah menjadikan malam untuk mereka beristirahat dan siang untuk melihat? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Dan pada hari sangkakala ditiup, semua yang ada di langit dan di bumi akan terkejut, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua akan datang kepadanya dengan tunduk. Dan kamu akan melihat gunung-gunung, kamu mengira gunung-gunung itu tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan, ciptaan Allah yang menyempurnakan segala sesuatu. Dia Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan. Barang siapa datang dengan kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripadanya. Dan mereka akan aman dari ketakutan pada hari itu. Dan barang siapa datang dengan kejahatan, maka mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka dengan muka tertelungkup. Apakah kamu dibalas kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan? Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan kota ini, yang telah menjadikannya suci dan miliknya segala sesuatu. Dan aku diperintahkan untuk termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan untuk membaca Al-Quran, maka barang siapa mendapat petunjuk, sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tersesat, maka katakanlah, "Aku hanyalah salah seorang pemberi peringatan." Dan katakanlah, segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan tanda-tandanya kepadamu, dan kamu akan mengenalnya. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu lakukan.